Persidangan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Beragendakan pemeriksaan saksi, di dalam persidangan tersebut muncul sebuah fenomena yang begitu mencengangkan, di mana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlihat saling berpelukan saat keduanya masuk ke ruang persidangan. Lantas, seperti apa perasaan orang tua, sang adik Brigadir Yosua dan juga kekasih serta keluarga Brigadir Yosua saat akhirnya bertemu dengan Ferdy Sambo dan juga istrinya? Lantas, benarkah kuasa hukum Brigadir Yosua puas jika kliennya bisa ditemukan dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Dan seperti apa pula pakar mikroekspresi menganalisa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat menyampaikan permintaan maaf mereka? Ya, persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua memang tidak hanya menuai polemik lantaran momen berpelukan Ferdy Sambo dan juga istrinya. Dalam momen yang tidak kalah emosional, juga sempat terjadi saat Samuel Huta Barat, ayah mendiang Brigadir Yosua, meminta agar majelis hakim memerintahkan Ferdy Sambo untuk membuka maskernya. Lantas, seperti apa momen penuh emosional tersebut? Dan benarkah Samuel Huta Barat mengaku mengenali sosok Ferdy Sambo yang menjadi atasan mendiang anaknya tersebut? Di sisi lain, tidak terbayangkan betapa pilunya hati orang tua Brigadir Yosua saat bertemu dengan sosok yang diduga merenggut nyawa sang anak. Lantas, bagaimanakah aktivis senior Irma Huta Barat melihat persidangan kemarin? Dan benarkah pula Irma menginginkan agar Ferdy Sambo dihukum seberat-beratnya walaupun sudah meminta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, persidangan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Beragendakan pemeriksaan saksi termasuk keluarga Brigadir Yosua. Di dalam persidangan lanjutan tersebut, untuk pertama kalinya orang tua dan keluarga Brigadir Yosua akhirnya bisa bertemu dengan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Lantas, seperti apa perasaan orang tua dan keluarga Brigadir Yosua saat akhirnya bertemu dengan Ferdy Sambo dan istrinya sebagai terdakwa? Dan benarkah kuasa hukum Brigadir Yosua puas jika kliennya bisa ditemukan dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Kanan, Bu. Pak, kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Ah, ya. Kerja gimana tuh ya? Anjir. Ini lagi kerja kemana, Bang? Di makan. Tolong rekan-rekan wartawan itu roboh pagernya. Kalau di kalian Saudara Rosti tolong duduk di depan. Jadi ini terkesan perang antar keluarga. Jadi Ferdy Sambo dengan istrinya PC, kemudian Lai Samuel Huta Barat dengan istrinya Ito Rosti bertarung di ruang sidang itu.
Jadi ini antara gelap dengan terang. Kami merasa puas bertemu langsung dengan pelaku pembunuhan berencana ini. Kami merasa puas. Selama ini kan Dan langsung dengan otaknya bilang. langsung, seandainya kami bisa berbicara langsung dengan orang itu, mungkin tambah puas lagi. Banyak korban yang kau korbankan gara-gara keinginanmu, kekuasaanmu, itu aja. Buat saya itu adalah bagian dari kemanusiaannya mereka. Seterdakwa-terdakwanya pun mereka tetap manusia biasa yang dimana mereka perlu untuk berinteraksi antara suami istri. Tapi ini juga kan sebetulnya pola yang sama yang ada juga ditampil di yang sebelum-sebelumnya, dan ini juga kan tanda petik kan bagus untuk mencuri simpati publik gitu ya. Jadi ya kenapa enggak gitu pertanyaannya, sambil kemudian ini biasa sebagai dilakukan oleh suami istri saling menguatkan sekaligus juga menarik simpati publik. Nah tetapi kalau buat saya ini juga simbolisasi bahwa FS menguatkan PC, karena PC nih yang lebih sering bisa goyang nih, sementara FS-nya kan terlihat dari awal sampai akhir sampai sekarang, paling tidak sampai sekarang ya, itu masih terlihat cukup percaya diri. Buat saya ketika mereka berpelukan dan kemudian disoraki itu hak masing-masing, hak PC dan FS untuk berpelukan, menampilkan apa yang ingin ditampilkan gitu, dan hak orang-orang situ untuk berespon seperti apapun. Ya, persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memang tidak hanya menuai polemik lantaran momen berpelukan Ferdy Sambo dan istrinya. Dalam momen tersebut sempat mengutarakan permintaan maafnya dilanjutkan dengan sang istri Putri Chandrawati yang juga menangis sambil mengutarakan penyesalannya. Lantas seperti apakah pakar mikroekspresi menganalisa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat menyampaikan permintaan maaf mereka? Dan apakah hal tersebut disampaikan dengan tulus atau justru sebaliknya? Kami merasa puas bertemu langsung dengan pelaku pembunuhan berencana ini. Kami merasa puas. Selama ini kan Dan langsung dengan otaknya bilang. langsung, seandainya kami bisa berbicara langsung dengan orang itu, mungkin tambah puas lagi. Buat diriku sendiri biasa aja sih, karena udah pernah ketemu dan udah pernah ngeliat juga secara langsung, apalagi Ibu Putri ya. Itu aja sih. Masih ada rasa sakit hati mungkin, Bang? Kalau dibilang sakit hati pasti ada, tapi kan kita nggak bisa dendam juga. Kita bisa berbuat apa? Saya ya belum ya. Itu sudah memang harus minta maaf karena kan mereka tersangka ya harus bertemu. Sejak awal penyidik kepolisian Pidum Polri berpihak kepada Ferdy Sambo. Jadi apapun yang kita tanya, barang bukti mana, sepatunya mana, kaos kaki, baju semuanya di mana, mereka kan nggak mau jawab. Ternyata berdasarkan laporan intelijen sudah dikirim ke Sungai Bahar. Sebagian itu sepatu dan sendal. Saya tanya kepada Ito Rohani, Sangga, dan siapa namanya Yuni, apakah sudah terima belum? Dibilang belum. Begitu saya lapor baru nyampe. Oh udah nyampe, tapi sebagian ada yang belum dikirim. Sampai sekarang kan handphonenya kan raib, 3 handphone dengan 4 nomor. Demikian juga misalnya laptopnya merek Asus, sampai sekarang kan nggak nongol. Uangnya juga dicuri pasca dia meninggal, juga belum dibicarakan surat dakwaan. Andai kan jaksanya sama penyidiknya bicarakan itu semua, saya yakin hakimnya langsung jatuhin hukuman mati. Bagaimana dong sejahat ini, kegelapan ini, udah membunuh, mencuri, menghilangkan barang bukti. Dari awal memang dia mau tidak ada yang membicarakan, tidak ada yang membuka peti jenazah, tidak ada yang melapor, tidak ada yang menuntut. Ya dong, begitu ada laporan dan menuntut masih ada upaya-upaya lagi bahwa ini Joshua ini peleceh. Ini kita jangan lupa loh, sidang ini sidang pembunuhan berencana, pasal 340. Tetapi waktu yang dihabiskan untuk ngurusin urusan pelecehan di Magelang yang tidak pernah ada itu. Jadi saya ingat Abang Johnson pernah bilang, jangan sampai ini jadi
peradilan sesat. Ada sesuatu rahasia di balik itu yang lebih besar dari sekedar pelecehan-pelecehan yang didengang-dengungkan yang sudah di SP3, yang diganti-ganti tempatnya, yang diganti-ganti tanggalnya. Lalu begitu di saksi-saksi didudukan, ceritanya nggak ada yang nyambung. Emang ada orang setengah pingsan? Kalau orang pingsan tuh nggak duduk. Itu duduk, terus bisa nyaut. Emang orang pingsan bisa nyaut? Jangan gitu. Lalu mau diangkat, nggak mau diangkat, maunya diangkat sama Joshua kali ya, sendirian ya kan. Saya pikir itu juga tadi konfirmasi tentang karakter gitu yang terkesan memojokkan, tapi Reza menjawab apa adanya, keluarga menjawab apa adanya. Jadi rekayasa dan polanya itu semakin kelihatan di pengadilan ya kan, ketika orang-orang yang kemudian disuruh untuk berbicara bohong, berdusta, lupa akan dustanya gitu kan. Saya melihat bahwa efek ekspresi kesedihan yang ditampilkan oleh PC ketika dia menangis saat membaca permintaan maaf dia buat keluarga Yosua, buat saya itu adalah kesedihan yang beneran gitu ya, pure sadness. Nggak dibuat-buat, memang sedih saat itu. Tapi apakah kemudian itu bisa membuat dia bercerita semuanya segamblang-gamblang dan seterbuka-terbukanya, itu lain perkara, itu premis yang berbeda ya. Jadi bahwa dia sedih ya, tapi apakah dia akan kemudian membuat dia bercerita semua? Belum tentu. Saya bisa melihat ada beberapa ekspresi yang muncul berbarengan dalam waktu singkat, sedih, takut gitu ya, dan ada misalnya ketika dia mengerutkan wilayah bagian hidung dan keningnya itu jijik gitu ya istilahnya, bisa jadi terhadap apa yang terjadi gitu. Itu adalah gabungan kesemuanya adalah regrets gitu ya, menyesal gitu ya, merasa bersalah paling enggak. Dan buat saya sah-sah saja dia merasa menyesal atau merasa bersalah saat itu, kan bisa manusia biasa gitu punya penyesalan. Tapi sekali lagi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah penyesalan tersebut, rasa sedih tersebut cukup kuat untuk mendasari PC kemudian keluar dari misalnya rangkaian acara yang sudah diatur dengan baik, kemudian cerita gamblang. Kan belum tentu. Saya tidak melihat ekspresi marah ya, marah yang secara alami di situ ya. Memang bahwa itu saat itu dia mengerutkan kening ini dan melihat gitu, yang tatapan dibilang tajam lah dan sebagainya ya. Buat saya itu tatapan ya. Tetapi ekspresi itu tidak didukung dengan wajah bagian bawahnya, dan karena ini terbuka nggak pakai masker, kita bisa melihat cukup jelas. Jadi buat saya ini adalah sebuah skenario permintaan maaf yang sebetulnya bermaksud untuk mempengaruhi publik bahwa dia konsisten dengan ceritanya dia dari awal bahwa terjadi pelecehan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kemudian skenario ini bisa berjalan sampai akhir apa enggak ya, tergantung pengadilan nanti, tergantung bukti-bukti. Saya belum melihat ekspresi itu muncul dari FS. Bukan berarti dia nggak bisa menyesal atau nggak pernah menyesal. Bisa saja ketika sendirian dia keluar ekspresi itu. Bisa saja itu nggak muncul karena dia merasa gengsi gitu memunculkan. Ya, persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat juga tidak kalah emosional saat Samuel Huta Barat, ayah mendiang Brigadir, meminta majelis hakim memerintahkan Ferdi Sambo untuk membuka maskernya. Lantas, seperti apakah momen penuh emosional tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tidak hanya menuai polemik lantaran momen berpelukan Ferdi Sambo dengan istrinya. Momen lain yang tidak kalah emosional tidak lain tidak bukan di saat ayah mendiang Brigadir J Samuel Huta Barat meminta majelis hakim untuk memerintahkan Ferdi Sambo untuk membuka maskernya. Lantas, seperti apa momen Samuel Huta Barat meminta Ferdi Sambo untuk membuka maskernya?
Tadi Pak Samuel yang bilang, saya mau bicara, saya suruh buka maskernya tuh. Kenapa tuh alasannya minta dibuka? Putri, karena kalau kamu mau berbicara kepada pembunuh anakmu, kamu mau lihat mukanya dong. Dan ini kesempatan mungkin tidak akan terulang lagi. Kapan kamu akan berada satu ruangan dengan orang yang membunuh anak kamu? Tidak mudah untuk menghadapi itu. Tapi karena memang sudah tekadnya kuat dan kita juga sebagai keluarga mendukung dan kompak, ya akhirnya coba boleh nggak Yang Mulia tolong dibuka maskernya. Ya, permintaan Samuel Huta Barat kepada Ferdy Sambo untuk membuka maskernya tentu dirasa penting. Selain guna kelancaran persidangan, orang tua Brigadir Yosua ingin melihat secara jelas sosok yang diduga telah merenggut nyawa anaknya. Lantas benarkah usai dibuka maskernya, Samuel Huta Barat kemudian mengaku mengenali sosok Ferdy Sambo yang menjadi atasan mendiang anaknya tersebut? Saya pikir itu wajar saja. Kamu pengen nggak lihat mukanya PC? Ya kan? Nah, semua juga pengen. Kenapa? Menutup-nutupi gitu. Tidak ada korban di dunia ini yang menghilangkan semua barang bukti. Kalau kamu jadi korban, kamu kumpulin tuh semua bukti-bukti, kamu kasih ke orang supaya tahu ini orang nih yang jahat ke saya. Di seluruh dunia yang namanya selalu menghilangkan barang bukti itu adalah pelaku. Buat saya itu pernyataan yang sangat manusiawi. Dia ingin mendapatkan tanda petik ya istilahnya kenang-kenangan terakhir dari anaknya gitu ya, yang dipegang terakhir, bagaimana dia WA-WAan sama anaknya gitu. Buat saya sah-sah saja, dan dia sampaikan dengan perasaan yang hancur luluh lantak seperti itu. Saya melihat bahwa si ibu ini memang ketika bercerita itu sedih banget, memang sedih, dan itu tidak hanya terlihat dari tampilan ekspresi ya, tetapi juga terasa sampainya karena dari hati ya. Ya oke, tapi pernyataan itu adalah sebuah pernyataan untuk mengeluarkan, ya memang dimaksudkan seperti itu. Kalau boleh sini mana gitu loh, punya handphone anak saya. Tapi kecil sekali kemungkinannya gitu loh. Kenapa? Dan bisa jadi mereka berdua juga sudah tahu kecil kemungkinannya. Tapi kan boleh dikeluarin saat itu, mumpung di pengadilan banyak yang dengar. Buat saya permintaan untuk membuka masker itu hal yang wajar, karena bisa jadi dia memang pingin ngelihat wajah kalian tuh seperti apa sih sebetulnya. Pingin ketika dibuka dan melihat secara langsung, minimal bisa jadi ya, ada beberapa kemungkinan tetap bisa jadi adalah supaya bisa tanda petik mempengaruhi bahwa ceritain aja dong semuanya gitu lah, daripada disimpan-simpan. Itu kan sebetulnya simbol, buka masker itu kan buka semuanya. Di sisi lain, tidak terbayangkan betapa pilunya hati orang tua Brigadir Yosua saat bertemu dengan sosok yang merenggut nyawa sang anak. Lantas, bagaimanakah aktivis senior Irma Huta Barat ketika melihat persidangan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, kehilangan sosok anak yang begitu disayanginya dan telah dibesarkannya selama puluhan tahun serta diberikan pendidikan yang layak hingga dewasa. Tentu tidak terbayangkan betapa sulit dan begitu pilunya hati orang tua Brigadir Yosua saat bertemu dengan sosok yang diduga merenggut nyawa sang anak. Selama persidangan, ibu mendiang pun menumpahkan segala kesedihan dan juga air matanya saat membicarakan kematian anaknya. Ia pun juga mengutarakan segala kemarahan atas kejinya Ferdy Sambo dan para terdakwa lainnya terhadap putra tercintanya. Lantas bagaimanakah aktivis senior Irma Huta Barat ketika melihat persidangan kemarin? Satu ruang sidang menangis semua loh.
waktu mamanya Joshua, Eda Rosti, menceritakan tentang anaknya. Lalu juga diulang lagi sama Pak Samuel bagaimana mereka itu menggeruduk istilahnya. Ya, waktu yang habis sesudah pemakaman itu tiba-tiba datang rombongan yang tidak membuka sepatu, lalu menutup horden, menyuruh orang-orang keluar. Jadi keluarga itu diperlakukan seperti sampah. Masuk rumah orang, assalamualaikum. Ya dong, kalau yang Kristen katanya kasih salam salom atau sepada atau apalah gitu, nggak ada sama sekali. Jadi seperti masuk untuk menggerebek teroris. Rasanya keluarga itu seperti itu. Nah tadi itu diungkapkan lagi. Tadi dengar dia ngomong di persidangan itu masih nangis karena memang itu adalah curahan hati seorang ibu. Anak saya itu bekerja siang malam untuk melindungi keluarga bapak. Itu Bapak Ferdi Sambo, untuk melindungi Ibu PC. Tapi dia pulang dalam keadaan mati. Tidak ada yang melindungi dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.